Akhirnya selesai juga perpanjangan SIM saya ya, SIM A. Jadi hari ini tadi ya, tanggal 5 November 2024, saya melakukan perpanjangan SIM yang sudah mendekati habis masa berlakunya, yaitu sampai tanggal 2 Desember 2024. Ya. Setelah saya membuat SIM baru ini, ternyata masa berlakunya itu tidak didasarkan ke masa berlaku SIM lama saya yang 2 Desember ya. Ternyata masa berlakunya itu didasarkan kapan kita memperpanjang SIM tersebut, yaitu 5 November. Jadi bisa dikatakan yang waktu hampir 1 bulan tersebut ya hangus ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah berhasil memperpanjang SIM, jadi tenang. Dan di sini saya akan mencoba untuk menceritakan prosesnya ya, berikut biaya-biayanya yang dikeluarkan, supaya nanti teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM, khususnya di daerah saya ini, yaitu di Lampung Selatan, ini tidak mengalami kebingungan. Karena jika belum tahu, sudah pasti mondar-mandir nantinya ya. Misalnya langsung menuju ke Polres, nanti oleh petugas di Polres pasti ditanya apakah syarat-syaratnya sudah lengkap ya. Sedangkan syarat-syaratnya tersebut untuk melengkapinya itu kita harus mencari di luar ya, di luar area Polres. Jadi bolak-balik nantinya. Tapi alhamdulillah saya sebelum melakukan perpanjangan SIM ini saya sudah bertanya-tanya ke teman-teman saya ya. Jadi bisa dikatakan saya tidak bolak-balik ya. Oke, langsung saja akan saya ceritakan prosesnya berikut biaya-biayanya ya. Jadi persiapan dari rumah yang kita harus siapkan ya, yaitu SIM lama kita yang masih hidup tentunya ya, yang masih masa berlakunya masih ada ya, walaupun sehari 2 hari itu masih berlaku. Kemudian KTP ya, SIM dan KTP. Setelah itu SIM dan KTP tersebut kita fotokopi ya. Yang dibutuhkan di sana itu sekitar, bukan sekitar ya, yang dibutuhkan adalah 3 lembar, masing-masing 3 lembar tadi yang diminta ya. Terserah mau fotokopi berapa buah, yang jelas di sana dibutuhkan 3 lembar. Jadi itu tadi ya, SIM yang lama yang asli, kemudian KTP yang asli, dan fotokopi keduanya itu harus ada. Kemudian tentu saja uang ya. Uang kita siapkan sekitar 250.000 ya, itu masih sisa ya. Ya sekitar 250 lah, kita harus megang uang minimal ya, minimal segitu ya. Jadi jika KTP, SIM, dan fotokopinya sudah ada, kita langsung saja berangkat ke Polres. Tapi jangan langsung masuk ke gedung Polres ya. Sebelum itu kita harus membuat surat tes psikologis ya. Letaknya tidak di dalam lingkungan Polres, melainkan di luar ya, di luar berseberangan atau di seberang jalan dari Polres ya. Tes psikologis di situ kita dites, disuruh mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di tablet ya, tablet Android. Kita suruh mengisi pertanyaan-pertanyaan ringan sih sebenarnya, cuman mencocokkan tulisan-tulisan. Kemudian ditanya sikap-sikap kita jika kita berkendara di jalan, misalnya
apakah jika di balap oleh pengendara lain kita emosi, seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak penting, tapi ya kita harus menjawab dengan benar. Nanti jika semua pertanyaan itu kita jawab, maka di situ disebutkan kita lulus ya. Tapi jika kita asal-asalan, maka disebutkan tidak lulus. Karena saya sendiri pertama kali mengisi survei tersebut, mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya tidak lulus ya, sehingga disuruh mengulang lagi. Dan kata petugasnya itu kesempatannya hanya 3 kali ya. Ya, saya tidak tahu setelah 3 kali itu apakah kita harus menunggu waktu lagi atau gimana. Yang jelas setelah tes yang kedua saya lulus, berhasil lulus. Kemudian diberikan surat ya, surat lulus tes psikologis tersebut, dan di situ kita membayar sebesar 100.000 ya. Kemudian setelah surat tes psikologis itu kita dapatkan, masih ada satu lagi surat, yaitu surat tes kesehatan yang letaknya agak berjauhan ya, berseberangan juga dengan tempat tes psikologis tersebut ya. Tapi memang tidak jauh dari Polres, tapi tetap di luar Polres ya. Dan di situ kita dibuatkan surat, tidak banyak pertanyaan ya, hanya ditanya tentang tinggi badan, kemudian berat badan ya tadi. Kemudian juga dites penglihatan ya tadi. Dites penglihatan apakah buta warna, seperti itulah. Kemudian setelah suratnya jadi, kita harus membayar atau mengeluarkan dana sebesar 40.000 ya. Jadi hanya itu. Yang tadi 100.000 untuk tes psikologis, kemudian tes kesehatan 40.000. Dan setelah membawa 2 surat tersebut ditambah dengan KTP, SIM yang lama dan fotokopinya, itu kita langsung menuju ke gedung Polres ya. Untuk masuk ke gedung Polres, sebaiknya ya, jika kita membawa kendaraan, kita sebaiknya bertanya dulu di penjaga, di pos penjagaan Polres tersebut ya, ada polisi ya. Kita tanya saja, atau kita katakan bahwa kita mau memperpanjang SIM ya, kita harus ke mana, seperti itu. Nanti diarahkan oleh beliaunya, oleh bapak-bapak polisi tersebut. Atau jika kita membawa kendaraan, pasti diarahkan kendaraannya harus diparkirkan di mana. Jangan kita langsung selonong-selonong saja ya, bisa dimarahi kita nanti. Oke. Kemudian setelah masuk ya, diarahkan ke gedung di mana kita harus masuk gedung tersebut. Dan di situ saya tidak bisa memvideokan ya, karena saya takut juga di tempat-tempat tersebut. Misalnya kita memvideokan, mungkin aja tidak boleh ya, mungkin itu privasi. Ya, kadang-kadang tidak boleh memang untuk memvideokan. Jadi saya kasih sedikit foto-foto saja ya, mudah-mudahan ada foto-fotonya ya. Letaknya kira-kira dari kita masuk itu belok ke kanan ya, belok ke kanan, dan di situ ada gedung Propam ya. Dan di samping gedung Propam tersebut, disitulah ada tulisan-tulisan ya, SIM, SKCK kalau tidak salah ya. Disitulah ada tulisan, kita ikuti saja tulisan tersebut. Kemudian di gedung di sebelah Propam itu, kita bukan masuk di gedung utamanya, melainkan agak ke pinggir ya, agak ke pinggir. Di situ ada tangga ke atas, dan melalui tangga itu kita masuk ke lantai 2. Jadi lebih tepatnya kita masuk ke lantai 2 dari gedung
yang ditunjukkan oleh polisi tadi. Ternyata di situ sudah ada juga orang-orang yang sama dengan kita, yang mau memperpanjang SIM maupun untuk membuat SIM baru ya di situ. Kemudian dokumen-dokumen tadi ya, yaitu surat tes psikologis, surat tes kesehatan, kemudian KTP, SIM dan fotokopinya itu kita serahkan ke loket yang paling ujung ya, yang paling ujung. Kita serahkan loketnya ke ibu-ibu ya. Kemudian oleh ibu-ibu tersebut diperiksa, dan jika dokumennya itu sudah lengkap, maka kita akan diberi formulir ya. Kita akan diberi formulir. Jadi semua dokumen tersebut disatukan, di staples, kemudian di staples dengan formulir yang baru diberikan tersebut ya. Kemudian kita disuruh mengisi data-data di formulir tersebut. Datanya juga tidak banyak ya, cuma nama dan tanggal lahir. Pokoknya gampang lah kita mengisi formulir tersebut. Kemudian setelah formulir selesai diisi, kita langsung membayar ya, membayar di BRI. Di situ ada loket BRI, loket bank lah untuk membayarnya. Kita bayar sebesar, jika mobil ini ya, itu Rp80.000 ya. Setelah kita membayar, maka dokumen-dokumen yang di staples tadi itu ditambahi dengan satu dokumen lagi, yaitu bukti pembayaran, di staples lagi. Dan semua dokumen tersebut kita bawa ke tempat pertama kita memasukkan, atau ke loket pertama kita memasukkan dokumen ya, yaitu yang di ujung tadi. Kita berikan bahwa kita sudah membayar ya. Di situ diperiksa, terus kemudian kita disuruh menunggu ya, silahkan tunggu, misalnya seperti itu. Kemudian tidak lama, sekitar beberapa menit ya, kita dipanggil, dan nunggu antrian juga ya, karena bukan cuma kita yang membuat SIM ya. Kita dipanggil, kemudian kita diberi dokumen-dokumen tadi, diserahkan lagi ke kita, dan kita disuruh ke ruangan ya, masuk ke ruangan tempat kita difoto ya, diambil gambarnya wajah kita. Setelah difoto, dokumennya tersebut kita serahkan ya, di tukang fotonya tersebut. Maksudnya bukan tukang foto, tapi polisi yang bertugas sebagai yang tukang moto lah, pokoknya seperti itu. Dan setelah difoto, tangan kita juga di pembacaan sidik jari ya, pembacaan sidik jari. Setelah itu kita tanda tangan ya, tanda tangan digital ya, di layar Android juga. Setelah selesai, maka kita disuruh menunggu ya. Disuruh menunggu sekitar beberapa menit ya, nunggu antrian lagi. Setelah itu kita dipanggil, kemudian diserahkanlah SIM yang baru, sudah jadi ya. Jadi bisa dikatakan cepat ya. Setelah difoto langsung tercetak SIM ini ya. Jadi ya seperti itu. Setelah itu langsung ya balik ya, pulang kalau udah jadi ya. Jadi prosesnya hanya seperti itu ya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa ada manfaatnya untuk teman-teman yang juga ingin memperpanjang SIM-nya ya. Terima kasih.